Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania. Jumpa lagi di channel YouTube kita. Oke Sobat Kicau Mania, ini kita akan menunjukkan lagi dan lagi, yaitu indukan murai batu betina ini Sobat Kicau Mania ya. Ketika anakannya turun glodok, sudah menjadi kebiasaannya langsung angkut sarang. Nah ini Sobat Kicau Mania, konten kita ini benar-benar real ya. Dari beberapa bulan yang lalu seperti ini juga persis. Sekarang seperti ini lagi. Memang sudah menjadi kebiasaan kita di loloh indukan seperti inilah Sobat Kicau Mania. Ketika anakannya turun dari glodok ya, melompat dari glodok, indukannya langsung ambil daun cemara dan naik ke glodok untuk angkut sarang lagi Sobat Kicau Mania. Tandanya dia sudah birahi, mau kawin dan mau bertelur lagi dan mengeram lagi hingga menetas lagi. Seperti inilah. Putar-putarannya seperti inilah Sobat Kicau Mania. Seperti di konten-konten kita yang beberapa bulan yang lalu persis juga seperti ini Sobat Kicau Mania. Maka dari itu kita tunjukkan tadi tanggal ya, tanggal dan jamnya ya, agar Sobat Kicau Mania benar-benar melihat dan yakin. Nah, jadi buat Sobat Kicau Mania ya yang kalian sekarang ini lolo indukan, jadi belum mengalami seperti ini, mudah-mudahan saya doakan bisa seperti ini juga ya, karena memang sebenarnya seperti ini asik sekali Sobat Kicau Mania ya. Kenapa kita bilang seperti itu Sobat Kicau Mania? Kita hanya tugasnya memantau, menyetel pola makan ya. Artinya kita ini banyak waktu untuk berada di kandang. Jadi tugas kita hanya memantau, kemudian menyetel pola makan, jangan sampai pola makannya salah, harus benar dan harus tepat. Jadi Sobat Kicau Mania, untuk pola makan seperti ini ya, ketika anakan turun dari glodok ya, ini saya pakai hanya jangkrik ini Sobat Kicau Mania ya. Kroto kebetulan sedang tidak ada ya, kita tidak beli ya Sobat Kicau Mania. Jadi kalau ada kroto pun tidak apa-apa. Tapi memang sengaja saya menyetel jangkrik karena saya tahu indukan ini sudah cepat birahi Sobat Kicau Mania. Jadi saya tidak perlu memberikannya cacing. Nah untuk setiap kandang pola makan beda-beda, kemudian indukannya birahinya juga beda Sobat Kicau Mania. Karena itu Sobat Kicau Mania harus memantau dan memahami karakter burung kalian masing-masing. Kalau sudah birahi ya tidak usah kita menyetel pola makan yang tinggi birahinya, seperti ulat ongkong, kroto ya kita jor terus, itu salah. Nanti dia keburu bertelur di tanah, tidak jadi naik ke glodok ya, tidak jadi susun sarang. Dia itu intinya itu menyusun sarang dulu yang bagus agar dia itu nyaman untuk bertelur Sobat Kicau Mania. Tetapi kalau sarangnya tidak bagus, tidak nyaman, tidak ada persiapan, dalam arti kata dia itu sudah kebelet ya Sobat Kicau Mania, telurnya mau keluar, akhirnya dia pecahkan telurnya ya, dia buang-buang saja di pasir telurnya. Itu banyak Sobat Kicau Mania di penangkar lain yang mengalami hal seperti itu. Karena itu untuk pola makan saya ini anakan usia 15 hari ini Sobat Kicau Mania ya. Jadi pola makannya hanya jangkrik saja ini. Jadi walaupun hanya jangkrik, sudah kelihatan birahinya ini nampak ya Sobat Kicau Mania. Dia ini kelihatan ini mondar-mandir untuk naik ke glodok. Ini karena ada saya ini pegang kamera, jadi dia agak malu-malu ya Sobat Kicau Mania. Jadi dia ini ingin susun sarang yang bagus lagi, kemudian bertelur lagi. Nah pola makannya kalau sudah seperti ini Sobat Kicau Mania, saya tidak menggedor sama kroto ya, saya tidak memberikannya cacing ya, saya hanya berikan jangkrik. Jadi Sobat Kicau Mania, buat kalian yang ternak lolo induk ya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Karena kalau ada kesalahan sedikit pun dalam penyetelan pola makan akan berakibat fatal. Dulu kita ya Sobat Kicau Mania, kita cerita ya, dulu kita itu tidak tahu apa-apa pola makan seperti apa, kemudian penanganan burung murai batu ini seperti apa. Kalau ada masalah akhirnya kita ya banyak mendapatkan anakan burung murai batu yang mati dan akhirnya kita rugi besar. Nah di sanalah saya merasa ya, saya pribadi merasa ilmu itu benar-benar mahal Sobat Kicau Mania. Jadi buat Sobat Kicau Mania untuk mencari ilmu sekarang ini gampang. Di YouTube juga banyak konten-konten tentang burung, kemudian peternakan burung murai batu. Nah inilah kita sekarang ini membuat konten yang real, kita berbagi ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Jadi enak sekarang ini Sobat Kicau Mania ya. Kalau zaman
kemarinnya dulu ya, itu untuk mencari ilmu aja sulit sobat kicau mania. Tidak ada penangkar lain yang senior itu mau mengajari kita, membimbing kita sedetail ini ya, memberikan penjelasan. Mereka juga tidak punya YouTube. Bagaimana kita mau belajar? Akhirnya kita bongkar-bongkar cari sendiri sesuai pengalaman kita mengalami ya. Jadi ketika kita mengalami banyak-banyak belajar, kemudian kita bisa berkembang dan bisa maju sobat kicau mania. Nah, buat sobat kicau mania ya, ternak burung murai batu ini fokus ya. Tidak bisa kita itu sambil-sambil ya. Kalau sambil-sambil hasilnya juga akan sambil-sambilan ya sobat kicau mania. Tapi kalau kita fokus ya fokus. Nah, ini saya akan taburkan daun cemara. Kebetulan kemarin saya jalan-jalan ke pantai ya. Saya pungut daun cemara yang masih segar. Jadi kalau untuk daun cemara ini, saking saya itu mau dia ini yang segar, saya cium dulu aromanya sobat kicau mania. Ini aromanya bau atau tidak ya kan? Kalau aroma daun kering ya maka saya ambil. Artinya daun itu juga bagus sobat kicau mania, belum terkontaminasi oleh ya bau-bau yang lain ya sobat kicau mania. Maklumlah kita tidak tahu ya, siapa tahu terkena kotoran ya kan, siapa tahu ini kotor, tidak bersih. Nah, maka dari itu kita ambil daun cemara ini yang benar-benar bersih sobat kicau mania. Saya ambil di pantai itu benar-benar bersih. Dan ini jangan diremehkan ya sobat kicau mania. Daun cemara ini kalau dia kotor, bau ya, atau baunya aneh, maka indukan murai batu ini akan terganggu dan dia akan buang telur sobat kicau mania ya. Jadi gelodoknya juga harus bersih. Makanya burung murai batu ini sobat kicau mania, setelannya banyak, pola makannya banyak. Tidak ada yang namanya itu waktu penjodohan pola makannya sama sampai dengan masa kawin, masa bertelur, kemudian masa mengeram hingga menetas. Tidak mungkin sama sobat kicau mania ya. Semuanya lengkap di konten kita ini, semuanya lengkap kita tunjukkan, dan hasilnya juga kita tunjukkan kepada sobat kicau mania ya. Jarang ada yang mau menunjukkan hasil sampai ke isi glodok ya sobat kicau mania, dengan detail ya. Biasanya hanya teori pola makannya ini, kemudian hasilnya nanti seperti ini. Nah, hasilnya tidak ditunjukkan. Nah, kalau kita berikan apa yang sobat kicau inginkan, seperti itu ya, pola makan kita jangkrik kelihatan di sana ya kan. Kemudian daun cemara kita taburkan, kita detail ya, harus benar-benar tepat. Dan ini hasilnya kita tunjukkan. Itu sudah ada anakan trotolan. Kemudian dia mau bertelur lagi, kita tunjukkan. Kemudian menetas lagi, kita rekam lagi sobat kicau mania. Semuanya kita berikan ilmu ini gratis buat sobat kicau mania yang benar-benar serius ingin ternak burung murai batu ya. Karena kita mengalami sobat kicau mania, ternak burung murai batu ini tidak mudah. Jadi sobat kicau mania, inilah salah satu pembuktian saya kepada kalian semua ya. Untuk di kandang ini selalu seperti ini, kandang 2 juga seperti ini, kandang 3 juga seperti ini ya. Jadi semuanya ini sudah menjadi kebiasaan kita loloh indukan. Jadi sobat kicau mania, saya di sini tugasnya hanya memantau ya, karena dia ini baru belajar terbang. Nanti kalau sekitar umur 19 atau 20 hari ya saya tinggalkan ya, saya beraktivitas yang lain. Ini aja kita melihatnya sudah ngeri ya, nih lihat ya kan, gimana kalau jatuh cedera. Jadi kita ini agak cemas. Oke sobat kicau mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar ya sobat kicau mania. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam